Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kualitas air tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Firman Sugiono, NPM 29, Muhammad Rafi Mustafa, NPM 42, Niken Budi, NPM 51, Joyo Margosai, NPM 52, dan Adityo, NPM 57. Masuk ke materi yang pertama, yaitu air sebagai sumber daya alam yang terbatas. Air merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomi ini akan berbeda di setiap lokasi karena ketersediaannya. Selain itu, nilai ekonomi akan semakin tinggi karena air menjadi salah satu input untuk proses industri berbagai produk yang memerlukan air, seperti industri yang memproduksi minuman dan industri berbagai produk lainnya. Pada kondisi jumlah yang membutuhkan semakin meningkat, maka potensi terjadinya konflik sangat besar, sehingga perlu berhati-hati dalam memanfaatkannya serta perlu praktik pengelolaan yang baik. Yang selanjutnya yaitu dasar pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu proses yang mendorong keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya lainnya dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004, Indonesia mengadopsi kebijakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu atau IWRM yang menjadi perhatian dunia internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dalam mencapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan konsep IWRM yang berkembang di forum internasional, beberapa tindakan telah diambil di tingkat nasional dan daerah dalam rangka reformasi kebijakan sumber daya air. Kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya air menyebabkan upaya untuk meningkatkan kebutuhan akan air telah menimbulkan eksploitasi sumber daya air secara berlebihan, sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air yang pada gilirannya menurunkan kemampuan pasokan air. Selanjutnya yaitu adalah degradasi fungsi lingkungan sumber daya air. Gejala degradasi fungsi lingkungan sumber daya air ditandai dengan adanya fluktuasi debit air di musim hujan dan kemarau yang semakin tajam, pencemaran air, berkurangnya kapasitas waduk, dan banyak hal lainnya. Tantangan lain dalam pengelolaan sumber daya air adalah penanganannya seperti tidak tercukupinya dana operasi dan pemeliharaan, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, dan masih kurangnya akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi para pihak yang dilaksanakan secara good governance. Lalu kita akan mempelajari sebuah studi kasus pengelolaan air di Indonesia yang berjudul Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air Permukaan Berbasis Geographic Information System atau GIS di Kota Bandar Lampung. Nah, jadi perencanaan sumber daya air dengan pendekatan wilayah sungai adalah suatu langkah strategis untuk menyiapkan suatu landasan dan skenario pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan dalam memenuhi sebagai kebutuhan air di masa yang akan datang. Sangat diperlukan informasi, khususnya tentang sungai, sebagai satu sarana untuk mengambil langkah-langkah atau keputusan dan kebijakan oleh pemerintah.
serta juga akan berguna untuk waktu yang akan datang. Penginformasian tentang sungai tersebut berupa sistem yang berbasis digital, yaitu Sistem Informasi Geografi atau singkatannya SIG, atau Geographic Information System ataupun GIS, agar memudahkan pemerintah maupun masyarakat untuk mengakses data tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan software MWGIS sebagai program dalam pembuatan informasi kondisi geografis Kota Bandar Lampung secara umum dan kondisi sungai secara khusus. Output MWGIS adalah gambaran sebuah kondisi geografis yang digambarkan dalam bentuk peta sederhana maupun berisi berbagai informasi yang berkaitan dengan geografis, seperti data tutupan lahan, topografi, kemiringan lereng, sungai, kecamatan, desa, dan masih banyak lainnya, tergantung dari penggunaan sejauh mana dalam pembuatan database atau informasi dalam MWGIS. Selanjutnya slide ke-8 yaitu metode penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kota Bandar Lampung seluas 18.152,12 hektoarea, terdiri dari 20 kecamatan dan 4 stasiun hujan, yaitu Stasiun Pahoman, yang kedua Stasiun Sumberrejo, yang ketiga Stasiun Sumur Putri, dan yang keempat Stasiun Sukarame. Ada 2 jenis data, pengambilan data. Yang pertama, pengambilan data secara primer. Pengambilan data secara primer ini merupakan pengambilan data yang dilakukan secara langsung di tempat kejadian penelitian. Dan pengambilan data secara sekunder sebaliknya. Pengambilan data primer berupa karakteristik sungai seperti dimensi sungai dan lain-lain. Pengambilan data sekunder ini berupa peta di daerah Bandar Lampung, data kependudukan, serta data-data lain yang berkaitan tentang pembuatan sistem informasi sungai berbasis GIS atau Geographic Information System. Pembuatan sistem informasi sungai dan pembuatan peta Kota Bandar Lampung ini mengambil dari sketsa peta yang sudah ada dari RT dan RW setempat di Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, pembuatan database sungai pada menu tabel yang berisi tentang informasi-informasi sungai, serta berisi hasil perhitungan dari analisis yang digunakan sebelumnya. Slide yang ke-9 yaitu hasil tentang kondisi existing. Sungai di Kota Bandar Lampung merupakan jenis sungai yang bercabang atau dendristik. Ada beberapa jenis sungai ya. Biasanya itu ada pola dendritik, yang kedua pola rektangular, yang ketiga pola pinnate, yang keempat pola trellis, yang keempat kelima pola anular, yang keenam pola paralel, yang ke-7 pola radial, yang ke-8 pola sentral. Pola aliran sungai dendritik ini merupakan pola aliran dengan cabang-cabang sungai menyerupai garis penampang atau pertulangan daun. Jadi jenis pola aliran ini dikontrol oleh litologi yang homogen. Nah, aliran sungainya memiliki tekstur dengan kepadatan tinggi yang diatur
oleh jenis batuan. Yang kedua, tutupan lahan. Penggunaan lahan dalam RT RW Kota Bandar Lampung tahun 2011 sampai 2030 terdiri dari kawasan industri, kawasan lindung, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan, kawasan pelayanan umum, pertimbangan, perdagangan, dan jenis jasa perikanan, perkantoran, dan pemerintahan. Adapun juga rumah, pertanian, pembentukan industri, serta lahan kosong. Selanjutnya ada topologi. Selanjutnya ada analisis dan perhitungan. Di sini sudah ada 2 tabel data hasil perhitungan dan analisis. Yang pertama ada data perhitungan curah hujan harian maksimum tahunan. Ada tahun 1995 sampai 2014. Curah hujan terendah ada di tahun 2001 dengan rata-rata curah hujan mencapai 7,34 mm, dan yang tertinggi ada di tahun 2011 yaitu mencapai 486,20 mm. Selanjutnya yang kedua ada perhitungan hujan rancangan. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya masih analisis dan perhitungan. Nah, ini analisis dan perhitungan yang ketiga, yaitu perhitungan intensitas curah hujan. Bisa dilihat di tabelnya itu intensitas curah hujannya diukur sebanyak 4 kali dalam 6 variabel. Variabelnya ini dari nilai T-nya ya. Bisa dilihat sendiri karena dijelaskan ini hitung-hitungan dan di jurnalnya juga tidak dimasukkan cara perhitungannya seperti apa. Jadi yang pasti intensitas hujan ini diukur dalam satuan milimeter per jam. Kemudian perhitungan koefisien limpasan komposit. Nah, jadi koefisien limpasan komposit ini yang dihitung itu koefisien C komposit, bisa dilihat di tabelnya. Itu perhitungannya ini diambil dari berbagai area. Nah, ini kan penelitiannya ada di Kota Bandar Lampung. Nah, jadi area-area ini yang ada di tabel ini berada di Kota Bandar Lampung. Nah, ini bisa dilihat dari koefisien C-nya, kemudian luas area tersebut, kemudian persentasenya, dan koefisien C kompositnya. Itu koefisien C kompositnya itu dijumlah dari seluruh area yang ada, kemudian hasil yang didapat yaitu 0,51. Selanjutnya perhitungan debit rancangan. Nah, bisa dilihat di tabel juga, ini ada tabelnya. Jadi ini perhitungan ini diambil dari yang C ini diambil dari koefisien limpasan komposit dari yang sebelumnya, dari perhitungan yang sebelumnya. Kemudian yang A ini itu luasnya, kan ini ada nilai T. Kemudian yang A ini luasnya ini berapa hektar. Nah, ini luas Kota Bandar Lampung karena nilainya sama semua. Kemudian yang Q
Q-nya ini itu debitnya. Nah, kemudian yang I ini intensitas hujan. Jadi kan ada pengulangan sebanyak 4 kali. Nah, berarti itu dalam rentang waktu 4 jam itu di rata-rata. Nah, di rata-rata dimasukkan dalam perhitungan debit rancangan ini. Kemudian perhitungan debit run-off per kawasan. Nah, perhitungan debit run-off per kawasan ini menggunakan rumus yang sama dengan perhitungan yang sebelumnya. Tapi ini perhitungannya per kawasannya. Jadi kayak kawasan industri, kawasan lindung, kawasan pariwisata, dan seterusnya. Itu dihitung debit run-off-nya itu berapa. Dan itu bisa dilihat di tabel. Selanjutnya, analisis terhadap indikator debit air. Nah, karena sebelumnya telah melakukan analisis dan perhitungan, nah ini yang sekarang ini dianalisis terhadap indikatornya. Nah, yang pertama ini koefisien limpasan. Jadi sebelumnya itu kan analisis dan perhitungannya itu kan di Kota Bandar Lampung ini didapat dengan nilai sebesar 0,51. Nah, hal ini menunjukkan 51% dari air hujan yang jatuh menjadi air limpasan langsung atau biasa disebut run-off. Nah, bisa dilihat di tabelnya, di tabel penilaian koefisien limpasan. Nah, ini ada kriterianya. Apabila nilai C-nya kurang dari sama dengan 0,25, kurang dari 0,25, maka kelasnya itu baik dan skornya itu 1. Kemudian, apabila nilai C-nya 0,25 sampai 0,5, itu termasuk kelas sedang dan skornya itu 3. Kemudian, apabila 0,5 sampai 1 nilai C-nya, maka itu termasuk buruk. Nah, atau di sini tulisannya jelek. Nah, skornya itu 5. Kemudian, koefisien variasi. Nah, koefisien variasi adalah gambaran kondisi variasi dari debit aliran air dari suatu sumber air. Nah, ini dihitung ya. Untuk mendapatkan kriteria koefisien variasi ini dihitung dalam rumus koefisien variasi atau lambangnya CV sama dengan STD atau standar deviasi dibagi QR. Q ini debitnya, QR ini debit rata-rata dikali 100%. Nah, itu hasilnya dari koefisien variasi. Nah, bisa dilihat di tabelnya ini kriterianya itu apabila nilai CV-nya ini kurang dari sama dengan 0,1, maka termasuk kelas baik. Dan skornya itu 1. Kemudian, apabila 0,1 sampai 0,3, maka itu termasuk sedang dan skornya itu 3. Dan apabila nilai CV-nya ini lebih besar daripada 0,3, maka ini termasuk kelas yang buruk atau di tulisannya ini di tabelnya itu jelek. Dan skornya itu 5. Nah, ini kedua tabel ini bersumber dari Partono 2014. Semakin buruk kelas variasi debit air, maka debit air mengalami banyak perubahan. Pada saat musim hujan, air sangat berlimpah, dan pada saat musim kemarau, air terjadi kekeringan. Nah, tadi kan didapat koefisien limpasan kompositnya itu kan 0,51. Jadi, tergolong dalam kategori buruk penilaian koefisien limpasannya. Nah, karena tergolong buruk, maka apabila di Kota Bandar Lampung ini terjadi saat musim hujan itu airnya melimpah sekali. Namun apabila musim kemarau itu sangat kering. Jadi
dinilai dalam kriterianya termasuk buruk, belum sangat buruk. Analisis terhadap indikator debit air mengenai koefisien regim sungai. Koefisien regim sungai adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara nilai debit maksimum atau Hmax dengan nilai debit minimum. Berdasarkan tabel 9 mengenai klasifikasi nilai regim sungai, apabila nilai KRS lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 5, artinya termasuk dalam kelas sangat baik dengan penilaian skor 1. Apabila KRS lebih dari 5 dan kurang dari sama dengan 10, maka untuk kesimpulannya, dengan menggunakan program MWGIS ini atau GIS ini singkatan dari Geography Information System, maka nanti dapat dibuatkan sebuah informasi mengenai sungai. Bahkan dengan program MWGIS ini juga bisa didapatkan sebuah data geografi lain dengan berbasis digital. Dikarenakan di zaman yang serba digital seperti ini tentu sangat berguna dan sangat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi tersebut. Selanjutnya untuk kesimpulannya bahwa hujan yang jatuh di kota Bandar Lampung sebesar 51% menjadi surface runoff atau limpasan langsung. Hal ini menandakan bahwa kota Bandar Lampung itu mempunyai koefisien limpasan yang buruk. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya perubahan tata guna lahan, misalnya seperti terjadinya penutupan daerah yang diperkeras seperti saran pertama dari kami, melihat dari nilai koefisien limpasan yang besar, koefisien variasi dan koefisien regim sungai yang sangat buruk, hal ini berarti hujan yang turun ke bumi itu lebih banyak menjadi limpasan langsung daripada menjadi aliran infiltrasi. Maka perlu dilakukan treatment agar air hujan yang turun tidak langsung menjadi aliran limpasan. Karena tidak dipungkiri, kebutuhan terhadap air tanah dangkal maupun air tanah dalam itu sangatlah besar. Padahal eksploitasi besar-besaran jika tidak diimbangi dengan masukan yang sesuai, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan akan menjadi bencana lebih. Cukup sekian penjelasan dari kami pada mata kuliah manajemen kualitas air mengenai pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Semoga apa yang sudah kami jelaskan
dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih.